Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2029. Luo Xiu ingat dengan sangat jelas, dulu di bawah bimbingan dan persepsi dari jejak Kaisar Yan, kesadarannya memadat menjadi sebuah penjelmaan, dan pernah berkomunikasi dengan Kaisar Yan. Pada saat itulah, Kaisar Yan sadar betul bahwa harapannya untuk lolos sangatlah tipis, sehingga ia mewariskan sebuah jurus sakti yang telah ia pelajari dan pahami dengan tekun kepada Luo Xiu. Dan jurus sakti itu bernama Jurus Sakti Pembakar Hati. Jurus sakti ini dapat memadatkan semacam api dao, yang membakar bukan jantung fisik, melainkan hati dao seorang kultivator. Meskipun Luo Xiu sudah mendapatkan jurus sakti ini sejak lama, namun karena ia menguasai banyak jurus sakti lain yang juga berkelas tinggi, ia tidak terlalu mendalami jurus sakti pembakar hati ini. Kini tampaknya, ia sedikit meremehkan kekuatan jurus sakti ini. Kaisar Yan tampaknya membuktikan dao melalui jurus ini. Jurus sakti pembakar hati pun mengalami transformasi dan sublimasi mendasar, menjadi sebuah teknik pembuktian dao yang kuat. Boom! Suara memekakkan telinga kembali menggema di kehampaan. Medan pertempuran 6 ahli kuat ini tidaklah tetap, melainkan terus berpindah-pindah di kehampaan dunia abadi. Sambil bertarung, mereka juga sama-sama mencari keberadaan harta karun dao. Hanya saja, di antara mereka berenam, hanya ahli klan pemakan jiwa itu yang tahu lokasi sebenarnya dari harta karun dao. Seiring pertempuran yang semakin memanas, Fang Yi tiba-tiba menunjukkan taringnya. Ia mengerahkan kekuatan yang lebih besar, seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan dao yang tak musnah dan tak lapuk. Ternyata hanya dengan 2 jari, ia berhasil menjepit tebasan pedang Dewa Cahaya Ungu. Apa? Bayangan semu leluhur raja bersayap cahaya ungu itu terkejut besar, kultivasimu. Jelas leluhur raja ini bukan orang bodoh. Merasakan perubahan aura yang terpancar dari tubuh Fang Yi, ia seketika menyadari sesuatu. Namun Fang Yi tidak mempedulikan kebingungannya. Ia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan berkas-berkas cahaya yang seolah terbuat dari kekacauan memadat, mengandung energi dewa yang mengerikan tanpa batas, menyerang ke arah bayangan semu leluhur raja bersayap ungu. Hal ini membuat wajah leluhur raja ungu berubah drastis. Bagaimanapun ia bukan tubuh asli, melainkan hanya bayangan semu, kekuatan yang bisa dikerahkannya terbatas. Namun ia tidak mungkin duduk diam menunggu mati. Di saat seperti ini, ia juga mengerahkan metode terkuatnya. Traang! Sepasang sayap cahaya ungu menebas laksana pedang dewa. Saat berbenturan dengan berkas cahaya kekacauan, terdengar suara ledakan yang mengguncang langit, memancarkan cahaya yang menerangi 9 langit dan 10 bumi. Sikaat! Fang Yi berteriak keras. 9 berkas cahaya kekacauan saling silang menyilang, laksana 9 pedang dewa, menebas putus sepasang sayap dewa milik bayangan semu leluhur Raja Ungu itu. Segera setelah itu, tak terhitung banyaknya cahaya pedang kekacauan menebas turun. Energi pedang itu bagaikan jaring raksasa yang mengurung langit dan bumi, membuat bayangan semu leluhur Raja Ungu itu sama sekali tidak bisa menghindar. Luo Xiu memandang pertempuran ini dari kejauhan. Awalnya ia mengira dengan jurus ini, Fang Yi bisa memusnahkan satu bayangan semu leluhur raja. Namun ketika segalanya kembali tenang, Luo Xiu mendapati bahwa bayangan semu leluhur Raja Ungu itu tidak musnah. Meskipun sepasang sayap cahaya ungunya hilang, ia masih mengenakan baju zirah Dewa Ungu dan memegang pedang Dewa Cahaya Ungu, dengan aura yang masih sangat kuat. Benar-benar merepotkan. Fang Yi mengerutkan kening. Meskipun tadi ia sempat meledakkan kekuatan secara tiba-tiba, ia tidak berani menggunakan kekuatan melebihi batas. Jika tidak, akar sumber tertinggi yang menampung kekuatan daunnya akan hancur, dan sumber asalnya akan kembali ke ruang bulan kuno, membuatnya sulit untuk keluar lagi. Di sisi lain, ahli klan pemakan jiwa juga telah mengerahkan segala cara, namun paling banyak hanya bisa mempertahankan hasil imbang, tidak mampu memusnahkan bayangan semu leluhur raja yang dikelilingi bintang-bintang. Situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, karena di sisi Kaisar Yan, ia sudah berada dalam posisi terdesak, bahkan bisa dibilang dalam bahaya. Aku tidak tahan lagi. Kaisar Yan berteriak keras, tubuhnya melesat ke langit tinggi. Di antara mereka bertiga, kultivasinya paling lemah, dan karena baru saja menerobos ke ranah pembuktian dao, kultivasinya belum sempat stabil. Jika mereka ingin memenangkan pertempuran besar ini, kecuali Fang Yi dan ahli klan pemakan jiwa bisa membunuh lawan mereka masing-masing saat Kaisar Yan menahan satu bayangan semu leluhur raja, maka jika penundaan ini terus berlanjut, kekalahan pasti akan jatuh ke pihak mereka. Sayangnya, ide mereka memang bagus, namun kenyataan sangatlah kejam.
Kaisar Yan telah membantu mengulur waktu, namun sayangnya baik Fang Yi maupun pihak klan pemakan jiwa, tidak ada yang berhasil meraih hasil pertempuran yang berarti. Kembali, tepat ketika Fang Yi dan yang lainnya berniat untuk terus melarikan diri, sosok Kaisar Yan melesat ke langit tinggi. Ia berdiri melayang, kedua tangannya membentuk segel rumit yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, dan mulutnya meneriakkan bentakan keras. Boom! Saat segel tangan terakhirnya selesai dan gerakannya terhenti, dunia abadi seolah tenggelam dalam keheningan sesaat. Namun keheningan itu hanya berlangsung sekejap. Segera setelah itu, seluruh langit dan bumi berguncang hebat. Sebab di daratan dunia abadi, 10 pilar cahaya yang teramat besar melesat menembus kehampaan pada saat yang bersamaan. Ini, mata Luo Xiu terbelalak. Formasi, Fang Yi memadatkan pandangannya. Wajah ahli klan pemakan jiwa berubah-ubah. Ketiga bayangan semu leluhur raja tetap berekspresi dingin, tidak menganggap bahwa seseorang yang baru saja menerobos ke ranah pembuktian Dao dapat memberikan ancaman besar bagi mereka. Terlihat 10 pilar cahaya melesat ke kehampaan. Di atas kehampaan, ke-10 pilar cahaya itu menyatu, membentuk hamparan cahaya dewa yang menyilaukan. Segera setelah itu, helaian pola Dao muncul dan memadat di dalam cahaya dewa, lalu tersusun bersama membentuk pola formasi yang bersinar terang, rumit namun penuh misteri. Luo Xiu dan Fang Yi sama-sama memperhatikan bahwa salah satu pilar cahaya yang melesat ke langit berasal dari arah tanah kematian Honggu. Hal ini membuktikan bahwa altar formasi di bawah tanah kematian Honggu adalah langkah cadangan yang telah ditinggalkan sejak lama. Dan teriakan kembali dari Kaisar Yan itu, makna mendalam apa yang terkandung di dalamnya. Kekacauan tanpa batas, laksana langit berbintang yang tak bertepi, hanya ada kegelapan dan kedinginan tanpa akhir. Hanya saja energi yang menyelimuti tempat ini bukanlah energi roh ataupun energi yuan yang khas di dunia semesta biasa, melainkan energi kekacauan yang murni dan otentik. Kekacauan tanpa batas juga mendapatkan namanya dari sini, karena energi kekacauan semacam ini adalah energi paling primitif yang cocok bagi kultivator manapun. Karena alasan inilah, para ahli yang telah berkultivasi hingga puncak di berbagai dunia semesta akan memilih untuk melangkah ke kekacauan tanpa batas demi mengejar tingkatan yang lebih tinggi. Karena itu, kekacauan tanpa batas ibarat lautan yang menampung ratusan sungai, mengumpulkan para ahli kuat dan jenius dari dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya. Kembali, seorang pria yang sedang melangkah di dalam kekacauan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasakan kekuatan panggilan dari suatu tempat yang tak kasat mata, membuat ingatan yang terkubur di lubuk terdalam lautan kesadarannya muncul tak tertahankan di benaknya. Sudah berapa lama? 1 era kekacauan, 2 era kekacauan, atau 3 era kekacauan? Tak kusangka akhirnya aku menunggu hari kepulangan ini. Ingatan yang terkubur telah bangkit. Pria itu memejamkan matanya. Seketika di bawah kakinya, berkas-berkas cahaya dewa memadat menjadi pola-pola yang saling berjalin, membentuk pola formasi, dan dia berdiri tepat di tengah pola formasi tersebut. Weng, detik berikutnya, cahaya dewa dalam formasi itu bersinar terang, dan sosok pria itu menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, pola formasi tersebut perlahan meredup, dan segalanya kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bersambung.